Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami kelompok 6 mempresentasikan tentang gizi dan makanan menurut Islam. Di sini ada anggota kami. Perkenalkan, nama saya Sofiana Mira dengan NIM 191231022. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 191231082. Perkenalkan, nama saya Salmukiana Salsabila dengan NIM 191231084. Saya Muhammad Faisal Azmi dengan NIM 191231148. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Herlivina Daharahap dengan NIM 191231149. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Maulidaya Neva dengan NIM 191231153. Perkenalkan, saya Dia Harun Nurlaili dengan NIM 191231206. Saya Dinda Resti Akhlakul Karimah dengan NIM 191231208. Perkenalkan, nama saya Sarah Nuriski dengan NIM 191231214. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di bagian pendahuluan. Untuk bagian latar belakang, gizi merupakan elemen penting dalam menjaga kesehatan, dan dalam Islam, menjaga tubuh adalah kewajiban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menekankan konsumsi makanan yang halal dan thayyib, baik dan sehat, serta pentingnya moderasi dalam makan dan minum. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik tanpa berlebihan, seperti yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya, wahai manusia, makalah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hal ini juga tertera pada surat Al-A'raf ayat 31. Nah, prinsip ini tuh tidak hanya menjaga kesehatan fisik aja dan menjaga penyakit, tetapi juga memperkuat iman dan ketakwaan. Dengan menerapkan pola makan yang seimbang sesuai ajaran Islam, umat muslim itu dapat menjaga kesehatan fisik, spiritual, dan memenuhi kewajiban agama. Baik, next selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan yang kami ambil ada 3, yakni yang pertama, bagaimana Islam memandang pentingnya gizi dan makanan dalam menjaga kesehatan, dan yang kedua, apa saja makanan yang halal dan baik atau thayyib menurut ajaran Islam, dan yang ketiga adalah bagaimana etika makan dalam Islam dapat berkontribusi terhadap pola makan yang sehat. Slide selanjutnya adalah tujuan yang kami ambil, yakni 1. Menjelaskan pandangan Islam mengenai pentingnya gizi dan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menguraikan konsep makanan halal dan thayyib serta hubungannya dengan kesehatan fisik dan spiritual. Dan yang ketiga, menggali etika makan menurut ajaran Islam dan kaitannya dengan pola hidup yang sehat. Nah, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada umat muslim tentang pentingnya gizi dalam perspektif agama Islam, dan yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerapkan pola makan yang halal, thayyib, dan moderat, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip gizi yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mendukung kesehatan yang lebih baik. Baik, untuk bab tinjauan pustaka akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk bagian yang pustaka yang pertama, yakni pengertian gizi dalam perspektif Islam. Gizi secara umum diartikan sebagai zat yang dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Tetapi dalam Islam, gizi memiliki dimensi yang lebih luas yang mencakup kesehatan fisik dan juga spiritual. Nah, di sini tuh Islam memandang makanan sebagai rezeki dari Allah yang harus dikonsumsi sesuai syariat, yakni makanan yang halal dan thayyib serta tidak berlebihan. Al-Quran menegaskan pentingnya memilih makanan yang halal dan thayyib seperti di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168 dan surat Al-A'raf ayat 31 yang bunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, di sisi lain, menjaga tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi juga merupakan bagian dari ibadah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tubuh memiliki hak atas diri kita. Nah, moderasi dalam makan dan minum juga dianjurkan sejalan dengan prinsip gizi yang seimbang untuk mencegah penyakit dan menjaga kebugaran tubuh dalam beribadah.
Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Said. Selanjutnya adalah konsep halal dan thayyib menurut Islam. Halal secara bahasa berasal dari kata halal yang artinya diperbolehkan menurut syariat. Terdapat banyak ulama yang berpendapat terkait pengertian dari halal yang apabila disimpulkan mendapat hasil bahwa halal adalah suatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan, digunakan, atau diusahakan karena telah terurai ikatan yang mencegahnya dari unsur-unsur yang membahayakan dengan memperhatikan cara memperolehnya, yaitu bukan dari hasil muamalah yang dilarang. Kemudian, kata thayyib sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Imam Malik berpendapat bahwa halal dan thayyib bertemu dalam satu makna sebagai penguat perbedaan lafaz. Kemudian Abu Bakar Ibn al-Arab berpendapat bahwa thayyib merupakan suatu yang layak bagi tubuh dan dirasakan kelezatannya dan suatu yang dihalalkan oleh Allah. Kemudian, para ahli tafsir menyimpulkan bahwa thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya, atau rusak, atau dicampurkan dengan benda-benda yang najis, serta tidak membahayakan fisik atau akalnya. Perlu diingat bahwa tidak semua makanan dan minuman halal adalah thayyib dan sebaliknya. Terdapat kondisi di mana makanan halal dan baik untuk seseorang pada suatu fase kesehatan tertentu dapat menjadi kurang baik untuk orang lain. Terdapat pula keadaan di mana makanan halal namun kurang secara gizi, maka makanan tersebut menjadi kurang baik. Terdapat banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan perintah terkait menjaga kehalalan dari suatu makanan yang kita konsumsi. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua, Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 88 yang berbunyi, Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Ayat-ayat ini merupakan perintah untuk menjaga kehalalan dari makanan yang bertujuan untuk memelihara umat manusia. Ayat-ayat ini berasal dari Allah, dan maka dari itu manusia tidak bisa menghalalkan apa yang telah Allah haramkan dan sebaliknya. Dan hendaklah kita memakan makanan yang didapat dari cara yang halal sesuai dengan syariat, dan hendaklah baik dari segi gizi, baik itu dari jumlah ataupun berimbang menurut kebutuhannya. Halalnya suatu makanan dapat dinilai dari beberapa kategori. Yang pertama adalah halal secara zatnya. Artinya, zat yang terkandung dalam makanan atau bahan-bahan pembuatnya itu pada dasarnya adalah halal untuk dikonsumsi. Dan apabila makanan tersebut dibuat dari barang-barang yang diharamkan, maka makanan tersebut termasuk haram walaupun jumlahnya hanya sedikit. Yang kedua adalah halal dari cara memperolehnya. Makanan dikategorikan sebagai halal apabila diperoleh dengan cara yang benar. Jika makanan tersebut diperoleh dari cara yang tidak baik dan merugikan orang lain seperti mencuri, menipu, atau dibeli dari uang yang berasal dari perbuatan tercela, maka makanan tersebut termasuk haram. Kemudian, halal secara prosesnya. Makanan yang semula halal dapat berubah menjadi haram apabila dalam proses pengolahan dan pengajiannya bercampur dengan hal-hal yang diharamkan. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa makanan yang halal dan thayyib adalah segala jenis makanan yang tidak mengandung unsur menjijikkan dan kotor, segala jenis makanan yang tidak mendatangkan mudarat bagi kesehatan jasmani, akal dan moral, serta segala jenis makanan yang tidak diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, beralih ke larangan makanan haram dalam Islam. Yang pertama, kita akan membahas tentang makanan. Apa sih yang haram dalam Islam? Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam antara lain yang pertama adalah daging babi. Daging babi dan seluruh bagian dari tubuh babi diharamkan untuk dikonsumsi dalam Islam. Salah satu dalil yang dengan jelas mengharamkan konsumsi babi dalam Al-Quran yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Selain dianggap sebagai sesuatu yang kotor, babi merupakan inang dari berbagai macam parasit dan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Parasit yang terdapat dalam tubuh babi salah satunya adalah cacing.
Beberapa cacing yang terdapat dalam tubuh babi antara lain Taenia solium yang dapat menyebabkan penyakit taeniasis, Trichinella spinalis yang dapat menginfeksi otot hingga radang selaput otak, lalu ada Fasciolopsis buski yang menyebabkan gangguan pencernaan, dan Clonorchis sinensis yang menyebabkan penyakit clonorchiasis. Lalu makanan haram yang kedua adalah darah. Konsumsi darah diharamkan dalam Islam. Keharaman darah disebutkan dalam Al-Quran, diantaranya pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Alasan diharamkannya darah adalah karena dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan najis. Lalu, selain dianggap sebagai sesuatu yang kotor, diharamkannya konsumsi darah juga didukung oleh beberapa alasan. Darah merupakan media untuk pengangkutan toksik dan sisa metabolit makanan. Selain itu, darah juga mengandung racun, bakteri, dan produk metabolit seperti urea, keratin, dan karbon dioksida. Kandungan-kandungan berbahaya tersebut dapat berpindah ke dalam tubuh manusia dan menjadi residu dan menyebabkan gangguan pada tubuh jika manusia mengonsumsi darah. Lalu, makanan haram yang ketiga adalah bangkai. Bangkai diharamkan dalam Islam. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya atau kematiannya bukan karena disembelih menurut syariat Islam. Termasuk di dalamnya adalah hewan yang tercekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas tanpa disembelih sesuai syariat Islam terlebih dahulu. Terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran yang dengan tegas melarang konsumsi bangkai. Antara lain, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3, Quran Surat Al-Baqarah ayat 173, dan Quran Surat Al-An'am ayat 145. Lalu terdapat beberapa alasan yang mendukung diharamkannya bangkai. Bangkai tidak melewati proses penyembelihan. Hal ini menyebabkan darah masih banyak memenuhi otot dan akhirnya menjadi tempat bertumbuhnya mikroorganisme yang membahayakan manusia. Selain itu, kadar mikroorganisme pada bangkai jauh lebih besar daripada pada daging segar. Lalu, makanan yang diharamkan yang keempat adalah minuman keras atau khamar. Minuman keras atau khamar adalah minuman yang memabukkan dan diharamkan dalam Islam. Dalam Al-Quran dengan gamblang melarang konsumsi khamar. Salah satunya yaitu pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Minuman keras diharamkan karena dapat merusak akal, membahayakan jiwa, raga, dan juga harta. Diharamkannya minuman keras atau khamar juga memberikan beberapa hikmah, antara lain menjaga kesehatan fisik, mental, dan juga spiritual, lalu menjaga keamanan masyarakat, dan menjaga kualitas hidup dan hubungan agar tetap harmonis. Mengonsumsi makanan yang diharamkan memberikan banyak dampak negatif bagi manusia. Yang pertama, memberikan dampak bagi kesehatan fisik. Konsumsi makanan haram dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Makanan haram yang diperoleh dari sumber yang kotor dan tidak sehat atau diproses dengan cara yang tidak benar dapat menyebabkan peningkatan risiko menderita berbagai penyakit. Selain itu, makanan haram seperti minuman keras atau khamar dapat menimbulkan kerusakan organ tubuh seperti hati, ginjal, dan otak. Selain itu, juga dapat menyebabkan penyakit yang kronis seperti kanker, penyakit jantung, dan juga stroke. Tak hanya bagi kesehatan fisik, konsumsi makanan haram juga memberikan dampak bagi kesehatan spiritual. Konsumsi makanan haram dapat merusak akal dan budi pekerti. Konsumsi makanan haram juga menyebabkan tidak diterimanya amalan seseorang atau doa-doanya dalam beberapa periode waktu. Selain itu, mengonsumsi makanan haram dapat mengakibatkan jiwa mengalami kegelisahan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari, makanan yang kita konsumsi ini memainkan peran penting untuk membentuk fisik dan kondisi mental kita. Nah, ajaran Nabi Muhammad SAW ini mendorong kita untuk lebih memilih makanan yang bergizi, seimbang, dan bermanfaat. Ada beberapa makanan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama adalah kurma. Sebab kurma ini kaya
vitamin dan mineral yang mendukung energi dan fungsi tubuh terutama saat bulan Ramadan. Yang kedua ada buah zaitun, sebab buah zaitun ini mengandung lemak sehat dan antioksidan. Lalu selanjutnya ada daging kambing, karena daging kambing mengandung zat besi dan vitamin yang baik untuk mencegah anemia serta rendah lemak jenuh. Lalu yang selanjutnya ada madu, sebab madu ini merupakan sumber energi alami dan dengan sifat antimikroba dan antioksidan yang baik untuk perlindungan sel. Lalu ada buah delima, sebab buah delima ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang mendukung kesehatan jantung dan pencernaan. Lalu ada sayur-sayuran hijau, karena sayur-sayuran hijau ini merupakan sumber vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk pencernaan. Lalu ada ikan, sebab ikan ini mengandung banyak sekali omega 3 yang baik untuk otak dan mengurangi peradangan. Dan yang selanjutnya ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan ini merupakan sumber protein nabati dan serat yang penting juga untuk kesehatan pencernaan dan dapat menimbulkan rasa kenyang. Selanjutnya untuk etika makan dalam Islam, makan dan minum dalam Islam termasuk dalam kategori mubah. Tetapi ada adab dan aturan yang perlu diikuti agar aktivitas tersebut dapat menjadi ibadah, seperti makan dan minum dengan tangan kanan, bersyukur, makan secukupnya, makan bersama, dan minum dengan duduk. Dengan mengikuti adab-adab ini, makan dan minum tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala. Salah satu dari etika makan dalam Islam yaitu membaca basmalah, makan dengan tangan kanan, dan mengambil makanan dekat sebagaimana sabda Nabi SAW, yang artinya dari Umar bin Abi Salam berkata, ketika aku masih kecil, aku berada di bawah pengasuhan Rasulullah SAW dan tanganku pernah bergerak ke sana kemari di dalam piring besar. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, wahai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu dan memakanlah apa yang dekat denganmu. Maka selanjutnya cara makanku seperti itu. Kemudian yang kedua adalah larangan makan dan minum sambil berdiri. Hadis Nabi SAW terkait dengan larangan tersebut. Yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang minum sambil berdiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pentingnya gizi seimbang dalam Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan keseimbangan dalam makanan dan gizi. Islam menekankan moderasi dan keseimbangan dalam pola makan. Dalam kisah surat Al-A'raf ayat 31 yang memiliki arti, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid dan makan serta minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kisah surat Al-A'raf ayat 31. Allah SWT berfirman agar umatnya makan dan minum secukupnya, tanpa berlebihan. Hal ini menunjukkan pentingnya konsumsi makanan yang sesuai dan tidak berlebihan. Di dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 168 juga Allah SWT menegaskan pentingnya memilih makanan yang halal dan juga thayyib atau baik. Di mana di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang memiliki arti, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia merupakan musuh yang nyata. Kisah surat Al-Baqarah ayat 168. Selain itu, sunnah Rasulullah juga menekankan pentingnya proporsi dalam makanan, di mana beliau menekankan agar sepertiga perut diisi dengan makanan, sepertiga diisi oleh minuman, dan juga sepertiga dikosongkan untuk membantu pencernaan. Prinsip ini sesuai dengan gizi seimbang yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh tanpa berlebihan. Hal ini dijelaskan dalam hadis yang memiliki arti tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk dari perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ia harus melebihinya, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua yaitu ada keseimbangan sebagai bagian dari ibadah dalam Islam. Menjaga kesehatan dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang untuk melaksanakan ibadah dengan lebih baik seperti sholat, puasa, haji, dan lainnya. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang memiliki arti mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh termasuk dalam bagian dari fitrah manusia dan sudah Nabi.
Kebersihan diri seperti menjaga kebersihan makanan, minuman, serta kebersihan lingkungan merupakan aspek penting yang diajarkan dalam Islam. Kebersihan termasuk sebagian dari iman, dijelaskan pada hadis yang memiliki arti kebersihan itu sebagian dari iman, hadis riwayat Ahmad. Hadis dan ayat di atas menekankan bahwa menjaga kesehatan termasuk dengan mengonsumsi makanan yang seimbang dan halal adalah salah satu cara untuk menjaga tubuh yang merupakan amanah Allah serta bagian dari ibadah yang dilakukan sehari-hari. Manfaat makanan halal dan keterkaitan tayyib, halal, dan gizi. Manfaat makanan halal bagi kesehatan tidak hanya patuh pada syariat Islam, tetapi juga dikenal karena kualitas dan nutrisinya yang baik. Proses produksinya yang menerapkan standar tinggi dapat menggunakan bahan alami, mengurangi zat adiktif berbahaya, dan sebagainya, dapat mengurangi penyakit kronis seperti kanker, diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pada proses penyembelihan hewan secara etis atau zabiyah merupakan hasil dan menghasilkan daging yang segar dan berkualitas karena mengurangi stres pada hewan sebelum disembelih. Makanan halal juga bebas dari bahan kimia dan pestisida yang menjadikannya lebih aman untuk dikonsumsi. Selain manfaat fisik, mengonsumsi makanan halal membawa keberkahan dan kesehatan spiritual, memperdalam hubungan dengan Allah, dan menghadirkan kehangatan jiwa. Selanjutnya, keterkaitan tayyib, halal, dan gizi. Makanan halal tidak hanya diperbolehkan secara hukum, tetapi juga harus memenuhi kriteria tayyib, yaitu baik untuk kesehatan dan berasal dari sumber yang bersih. Prinsip ini memastikan makanan yang dikonsumsi tidak hanya halal, tapi juga bergizi, serta sejalan dengan ajaran Allah. Makanan yang halal dan tayyib mengandung gizi seimbang yang penting untuk kesehatan tubuh. Dengan demikian, memilih makanan yang halal dan tayyib bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga langkah penting dalam menjaga kesehatan fisik dan spiritual, kesejahteraan dalam jangka panjang. Bahasan selanjutnya yakni moderasi dalam makanan. Moderasi dalam makan adalah prinsip penting yang diajarkan dalam Islam untuk menekankan keseimbangan dan pengendalian diri. Meskipun umat Islam diperintahkan untuk menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat peringatan agar kita tidak berlebihan dalam konsumsi makanan dan minuman. Hal tersebut tertera dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, "Laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan apa-apa yang baik-baik yang Allah halalkan bagi kalian dari berbagai jenis makanan dan minuman, serta menikahi wanita sehingga kalian mempersempit apa yang Allah lapangkan bagi kalian. Nah, di ayat ini tuh menekankan agar umat Islam itu tidak melampaui batas dalam menikmati nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena berlebihan dalam makan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan fisik dan mental. Tindakan berlebihan ini tuh tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga dapat menurunkan kesadaran dalam beribadah. Nah, selain itu, moderasi dalam makanan juga menunjukkan rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, hal ini tuh tertera pada surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, "Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Nah, di situ tuh disiratkan bahwa sikap bersyukur akan mendatangkan keberkahan lebih, sementara mengabaikan nikmat atau berlebihan dapat mendatangkan kerugian. Dengan menjaga keseimbangan dalam konsumsi, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga menghindari sifat boros dan rakus yang bisa menjauhkan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu manfaat puasa bagi kesehatan. Manfaat puasa bagi kesehatan sendiri yaitu sebagai metode detoksifikasi dan pengaturan metabolisme. Manfaat detoksifikasi sendiri ya ini membersihkan dari zat beracun yang signifikan dalam tubuh. Proses detoksifikasi ini berlangsung saat tubuh berpuasa, yakni membersihkan organ-organ vital dari racun dan zat berbahaya. Puasa sebagai pengaturan metabolisme tubuh. Puasa juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, mengatur kadar gula darah, serta membantu proses pembakaran lemak. Selain itu, puasa juga dapat merangsang proses autofagi, yaitu proses di mana sel-sel tubuh membersihkan dan memperbarui diri. Berikutnya yakni bagaimana puasa mendukung pola makan sehat menurut Islam. Puasa juga dapat membantu mendukung pola makan sehat karena yang pertama yakni mengajarkan pengendalian diri dan mengurangi kebiasaan makanan berlebihan.
yang dapat mengurangi risiko masalah metabolisme dan risiko obesitas karena makan berlebihan. Yang kedua yakni mendorong pola makan teratur. Pola makan teratur juga bisa menyebabkan tubuh dapat menyesuaikan diri dan mengatur ritme biologis untuk mendukung proses pencernaan yang lebih baik, serta juga dapat mengatur metabolisme yang efisien dan penyerapan nutrisi yang lebih optimal. Yang ketiga yakni meningkatkan kesadaran akan nutrisi dan kualitas makanan yang sehat, enak, serta bergizi seperti protein, sayuran, buah-buahan, dan karbohidrat kompleks lainnya. Baik, selanjutnya Islam sebagai solusi untuk masalah gizi global. Yang pertama, peran Islam dalam mengatasi ketidakseimbangan gizi di dunia. Islam berperan penting dalam mengatasi ketidakseimbangan gizi di dunia dengan menekankan pentingnya makanan halal dan thayyib, serta keberagaman gizi. Ajaran Islam mendorong untuk berpartisipasi dalam meningkatkan ketahanan pangan melalui zakat, infak, sedekah, dan membantu akses makanan bergizi bagi yang membutuhkan. Selain itu, pendidikan tentang gizi juga ditekankan sehingga individu memahami pentingnya pola makan yang sehat. Dengan pendekatan ini, Islam berkontribusi pada upaya mengatasi masalah gizi secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, yang kedua, kontribusi Islam dalam menciptakan pola makan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Islam berkontribusi dalam menciptakan pola makan dan berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui prinsip keseimbangan dan penghindaran pemborosan. Ajaran Islam mendorong umat untuk mengkonsumsi makanan halal dan thayyib, serta memilih bahan makanan nabati segar yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Selain itu, mengurangi konsumsi daging merah dan memilih produk lokal untuk membantu mengurangi jejak karbon dan mendukung ekonomi lokal. Dengan menekankan prinsip-prinsip seperti ini, umat Islam tidak hanya menjaga kesehatan pribadi, tetapi juga berperan dalam pelestarian lingkungan, menciptakan pola makan yang lebih lanjut dan untuk masyarakat. Untuk bagian penutup, kami mengambil kesimpulan 1. Islam memandang pentingnya gizi dan makanan sebagai bagian dari menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Gizi yang baik merupakan wujud dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga tubuh yang diamanahkan kepada kita. Nah, yang kedua, makanannya halal dan thayyib menurut ajaran Islam tidak hanya memenuhi aspek hukum syariat, tetapi juga memiliki dampak positif bagi kesehatan dan kualitas hidup. Dan yang ketiga, etik makan dalam Islam seperti makan secukupnya, tidak berlebihan, dan memilih makanan yang halal dan sehat berkontribusi terhadap pola makan yang lebih baik dan mendukung kesehatan tubuh serta spiritualitas. Untuk bagian saran yang pertama yakni umat muslim sebaiknya lebih memperhatikan pola makan dengan mengutamakan prinsip halal dan thayyib, tidak hanya untuk kebaikan fisik tetapi juga spiritual. Dan yang kedua, menerapkan moderasi dalam konsumsi makanan dan minuman guna mencegah resiko kesehatan seperti obesitas dan penyakit jantung. Dan yang ketiga, pemerintah atau lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat lebih luas tentang manfaat dari makanan halal dan thayyib, serta pentingnya menjaga keseimbangan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.